Selamat pagi, Shalom, Tuhan memberkati saudara. Saat-saat ini kami selalu mendengar berita-berita yang menyedihkan, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Itulah sebabnya hubungan dengan Allah adalah mutlak bagi orang percaya. Kita semua dituntut untuk tetap berada di dalam lingkupan kasih Tuhan. Kita selalu sebagai orang percaya bukan hanya tinggal percaya, tetapi kita mau mendekatkan diri kita secara khusus dengan Dia. Sebab waktu yang ada, kesempatan yang masih ada, kita pakai, gunakan, bukan untuk hal yang sia-sia. Tetapi biar kita gunakan sebagaimana Yakobus berkata dalam Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia mendekat kepadamu. Hai kamu orang-orang yang berdosa, sucikanlah hatimu yang mendua hati. Yesaya 55 ayat 6 menuliskan, carilah Tuhan sementara Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya sementara Ia dekat. Contoh di dalam Matius 25 ayat 1 dan 13. Ada 10 orang anak darah, 10 orang percaya. 10 anak-anak Tuhan yang percaya, tetapi 5 disebut bijaksana, 5 disebut bodoh, karena mereka menantikan mempelai sebagaimana kami orang percaya menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Tetapi 5 yang bijaksana menyediakan bukan hanya pelita, tetapi dia menyediakan minyak serep. Minyak yang dia bawa sebagai bekal dalam penantiannya. Sekalipun anak yang bodoh, mereka hanya mempersiapkan pelita yang sedang menyala, bukan mati. Tetapi ketika mereka menunggu lama, mempelai tidak datang, mereka jatuh tertidur. Bukan hanya 5, tetapi 10-10-nya jatuh tertidur. Menandakan bahwa setiap orang percaya di saat kegelapan itu datang, di saat kekelaman itu datang, dia terlena di dalam kegelapan. Dan tiba-tiba di saat yang tidak disangka, yang tidak diharapkan, tiba-tiba ada seruan berkata, mempelai itu datang. Bunyi nafiri terdengar, mempelai laki-laki itu datang kembali. Sebab itu mari kita menjadi anak-anak yang bijaksana. Bukan hanya menyediakan pelita, tetapi kita mau tetap berjaga. Di saat kita mungkin saat bisa tertidur, terlena oleh keadaan dunia ini. Tetapi kita harus berjaga-jaga. Kita harus bersiap sedia. Sebab firman Tuhan juga berkata di dalam Mazmur 34 ayat 5-8. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah padamu seperti Dia, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Tuhan mendengar serta melepaskan dia dari kesulitan. Saudara-saudara, di hari-hari yang gelap, kita dapat melihat lewat siaran televisi, kita boleh lihat masalah-masalah yang berlaku silih berganti.
tidak habis-habisnya. Seringkali kita menjadi gentar, menjadi khawatir, tetapi tetap berpegang kepada Juru Selamat. Tetap kalau kita mengadakan hubungan yang intim secara mutlak dengan Tuhan, kita akan melihat kekuatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Lewat Roh Kudus yang kita miliki, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kisah 1 ayat 8, tetapi apabila Roh Kudus sudah turun ke atas kalian, maka kalian akan menerima kuasa untuk menjadi saksi bagiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Kuasa itu bukan hanya buat bersaksi pada orang lain, tetapi kuasa itu mulai dari rumah tangga kita, mulai dari lingkungan kecil kita. Kuasa itu tidak bekerja luar biasa untuk keluar, untuk orang lain, tetapi melalui hidup kita. Sebab itu jangan kita jemu-jemu minta kepada Tuhan. Seringkali kita minta, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati ekonomi saya, Tuhan berkati. Tetapi yang paling penting kita minta, Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus. Kuasai pikiran saya, kuasai hati saya, supaya saya mau menjadi saksi, menjadi berkat buat mereka. Firman Tuhan juga berkata, janganlah pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Sekalipun Anda mengalami kesulitan, membuat kita tidak berdaya, ingat, Dia tetap setia. Dia berjanji dalam Kisah 1 ayat 8, Dia akan memberikan kuasa itu kepadanya. Waktu Yesus memiliki 12 murid, Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil murid-muridnya dan memberi mereka kuasa. Kuasa untuk mereka miliki. Bukan hanya kuasa itu bekerja untuk orang lain, tetapi mulai dari diri mereka. Roh Kudus adalah satu pribadi. Kuasa Roh Kudus itu penting buat kita. Sebab Galati 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh ialah kasih, buah roh ialah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Penting buat kita. Kadang-kadang kita melihat materi yang ada di dunia, rumah bagus, kendaraan bagus, memiliki perhiasan-perhiasan yang indah, baju-baju yang indah, itu lebih kita fokuskan. Tetapi firman Tuhan berkata, mintalah juga kepada Tuhan pengurapan-urapan dari kuasa Roh Kudus. Sebab kalau kita memiliki kekuatan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu bekerja memberi kita kasih, memberi kita sukacita. Sekalipun kita ada di tengah badai, damai sejahtera itu kita miliki. Kuasa Roh Kudus itu akan membuat manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Mengenakan manusia baru itu terus menerus dibaharui. Dibaharui oleh siapa? Oleh kuasa Roh Kudus. 2 Korintus 4 ayat 16. Kolose 3 ayat 10 kita baca, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya.
Tuhan mau menjadi kita serupa dengan gambar Dia, dengan pribadinya. Sebab itu kita perlu datang membaca firman Allah, menyiapkan waktu untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Amsal 11 ayat 4 berkata, harta tidak menolong padamu dari kemurkaan, dari penghakiman. Kita mengumpul harta tidak dilarang oleh Tuhan. Tetapi ingat, pada hari kemurkaan itu datang. Pada hari-hari kesukaran yang dialami oleh Turki, yang dialami oleh banyak penduduk di dunia, tidak dapat menolong kita. Yang dapat menolong kita kalau kita mau hidup dekat dan bergaul dengan Tuhan. Mazmur 34 ayat 5-8. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, melepaskan aku dari segala kegentaran. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Mari kita fokus kepada Tuhan. Pada hari-hari terakhir tidak ada yang dapat menolong kita. Tidak ada harta, tidak ada pribadi, tidak ada yang dapat melepaskan kita. Tetapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita melihat Tuhan menjadi penolong, pelindung, kekuatan, dan Dia sanggup mengangkat penderitaan kita. Dia sanggup mengangkat dan menolong kita di tengah gelombang, di tengah persoalan, di tengah kesukaran. Dia memberikan damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan kepada kita. Makanya Mazmur 62 ayat 1-2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Firman Tuhan ini sampai di sini, biar firman Tuhan menjadi jawaban bagi saudara pemirsa, setiap orang yang mendengar dan mau mendekatkan diri dan mau berhubungan dengan Allah adalah mutlak bagi setiap orang percaya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau pimpin kami, Engkau perdengarkan suara-Mu kepada pemirsa, supaya di hari-hari terakhir kami memfokuskan hidup kami kepada hubungan yang dekat melekat kepadamu. Biar Tuhan, perkara-perkara dunia yang segera akan sirna dan lalu tidak mencuri hati kami dan semangat kami untuk lebih menjadi lebih lagi dari yang lain. Tetapi kami mau lebih dekat, lebih melekat kepadamu, dan mengutamakan Engkau lebih dari semua. Tuhan Yesus, pakailah hidup kami untuk menjadi berkat di rumah tangga, di tetangga masyarakat, di keluarga besar, bahkan untuk bangsa-bangsa lain. Tuhan, kami rindu memiliki kuasa Roh Kudus. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya roh ini memberikan ketentraman dan membangun diri kami dari hari lepas hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, pakai orang-orang percaya, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa. Tuhan, jiwa-jiwa yang ada, yang sudah lama bertobat, dan yang mungkin yang baru bertobat, bukan kami untuk
mempunyai predikat sebagai orang percaya, tetapi sebagai anak Allah, anak Kristus, kami boleh mencerminkan kemuliaan-Mu di keluarga kami. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Tolong mereka yang menderita, tolong mereka yang sakit, tolong mereka yang dalam kesukaran, kegelapan. Biar mereka mau fokus kepada Tuhan dan daripada Tuhan, keselamatan kami terjamin, kekuatan kami dipulihkan, kelemahan kami dikuatkan, sehingga kami boleh terus mengadakan hubungan yang erat dengan Yesus hari lepas hari, sehingga hidup kami mencerminkan kemuliaan Tuhan. Segala puji, segala hormat kami kembalikan kepadamu. Engkau layak dipuji, layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.